Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan berita terbaru, fakta akurat, dan analisis mendalam seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola. Pada video kali ini, kita akan membahas kabar yang pasti membuat penggemar timnas Indonesia tersenyum lega, terutama menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini terkait kondisi dua penjaga gawang andalan Garuda, Imel Odero Mulyadi dan Maarten Paes, yang sebelumnya sempat membuat cemas pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, serta seluruh supporter. Sebelumnya, kedua kiper ini mengalami cedera yang menimbulkan pertanyaan besar. Apakah keduanya bisa tampil dalam laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak? Namun kini, semua kekhawatiran terjawab. Kondisi keduanya membaik, dan mereka dipastikan siap membela timnas Indonesia. Di video ini, kita akan mengulas secara lengkap kronologi cedera, penanganan medis, kesiapan fisik, implikasi strategi Kluivert, serta potensi pengaruhnya terhadap performa Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Jadi pastikan menonton sampai akhir supaya tidak ada informasi yang terlewat. Krisis penjaga gawang timnas Indonesia seperti yang kita ketahui. Posisi penjaga gawang adalah salah satu posisi paling krusial dalam sepak bola. Seorang kiper tidak hanya menjaga gawang dari kebobolan, tetapi juga memimpin lini pertahanan, mengatur komunikasi dengan bek, dan kadang menjadi titik awal serangan melalui distribusi bola yang akurat. Dalam setahun terakhir, timnas Indonesia sangat bergantung pada Imel Odero dan Maarten Paes. Cedera yang menimpa keduanya sempat memunculkan kekhawatiran besar bagi pelatih Patrick Kluivert, karena tanpa keduanya, timnas akan menghadapi masalah serius menghadapi tim-tim kuat di putaran keempat. Krisis ini bermula dari cedera Maarten Paes, kiper kelahiran Belanda yang membela FC Dallas di MLS. Paes mengalami cedera ringan pada bagian paha atas. Meskipun disebut ringan, cedera ini membuatnya absen dari beberapa pertandingan sejak laga melawan Austin FC pada 17 Agustus tahun 2025. Total, dia baru bermain 6 pertandingan sejak awal musim MLS 202 Mei tahun 2026. Di sisi lain, Imel Odero, kiper kelahiran Lombok, Indonesia, baru mengalami cedera otot flexor pada akhir pekan terakhir. Cedera ini muncul menjelang laga Serie A Italia antara Cremonese vs Como 1907, yang seharusnya menjadi kesempatan Odero tampil sebagai starter. Mendadak, Marcus Silvestri menggantikan posisi Odero sebagai kiper utama. Laporan media Calcio Cremonese menyebut cedera Odero membutuhkan waktu pemulihan sekitar 20 hari. Jika keduanya absen, timnas Indonesia tentu menghadapi risiko besar karena Garuda selama ini sangat mengandalkan keduanya di bawah mistar gawang. Kehadiran kedua kiper menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas pertahanan dan memberikan kepercayaan diri bagi seluruh pemain. Kabar terbaru dari Timnas Indonesia, kabar baik datang dari manajer Timnas Indonesia, Sumarji, yang memberikan update terkait kondisi kedua penjaga gawang. Sumarji menegaskan bahwa kondisi Imel Odero dan Maarten Paes aman dan keduanya siap tampil pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk Imel Odero, Sumarji menyampaikan bahwa kondisinya semakin membaik dan sesuai jadwal. Imel dijadwalkan berangkat dari klubnya di Italia langsung menuju Jeddah pada tanggal 5 Oktober tahun 2025. Cedera Odero tidak serius dan telah ditangani oleh tim terapis. Kondisi fisiknya kini membaik dan siap memperkuat Garuda. Sementara itu, Maarten Paes memberikan kabar lebih menggembirakan. Paes telah mulai berlatih bersama tim sejak 28 September tahun 2025. Dengan demikian, semua penjaga gawang timnas Indonesia berada dalam kondisi prima menjelang laga melawan Arab Saudi dan Irak. Kesiapan kedua kiper ini jelas meringankan beban Patrick Kluivert. Ia tidak perlu lagi khawatir terkait rotasi kiper dan bisa fokus pada strategi tim untuk menghadapi lawan-lawan berat di putaran keempat. Peran vital Imel Odero dan Maarten Paes bagi timnas Indonesia, mengapa keberadaan kedua kiper ini begitu penting? Mari kita bahas lebih detail. Imel Odero, kelahiran Lombok, telah menjadi pilihan utama sejak bergabung dengan timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di Serie A Italia memberikannya kemampuan membaca pergerakan lawan, refleks cepat, dan distribusi bola yang akurat. Selain itu, Odero mampu memimpin lini belakang,
memberikan instruksi, dan menjadi pemain yang menenangkan rekan-rekannya di saat tekanan tinggi. Maarten Paes, penjaga gawang kelahiran Belanda, memiliki pengalaman Eropa dan MLS yang sangat berharga. Paes dikenal dengan penyelamatan kritisnya di momen-momen genting, refleks instinktif, serta keberanian menghadapi situasi 1-1. Kehadirannya menambah dimensi kompetitif di posisi kiper, memberikan opsi bagi Kluivert untuk melakukan rotasi dan menjaga stamina kedua kiper utama. Dengan kedua kiper andalan fit, Timnas Indonesia memiliki pertahanan yang solid, yang memungkinkan pelatih Patrick Kluivert mengeksekusi strategi menyerang tanpa khawatir akan kebobolan gol cepat. Ini penting ketika menghadapi tim seperti Arab Saudi yang agresif dan Irak yang memiliki teknik serta fisik mumpuni. Jadwal pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama adalah melawan Arab Saudi pada 9 Oktober tahun 2025 dini hari WIB, dan pertandingan kedua melawan Irak pada 12 Oktober tahun 2025 dini hari WIB. Kedua laga berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Arab Saudi. Kehadiran Imel Odero dan Maarten Paes sangat krusial. Arab Saudi memiliki catatan kemenangan yang kuat di kualifikasi sebelumnya dan serangan mereka sangat agresif. Sementara Irak terkenal dengan pertahanan disiplin dan serangan balik cepat. Kehadiran kedua kiper memberikan rasa aman bagi lini pertahanan, memungkinkan strategi serangan balik dan penguasaan bola lebih efektif. Strategi Patrick Kluivert dengan kiper utama siap dengan kedua kiper utama tersedia. Patrick Kluivert kini memiliki fleksibilitas penuh dalam menyusun strategi. Kemungkinan besar, Odero akan tampil sebagai starter melawan Arab Saudi karena pengalaman dan kemampuannya menghadapi serangan cepat. Paes bisa menjadi cadangan yang siap dimainkan bila diperlukan, atau dimainkan di laga kedua melawan Irak untuk menjaga kondisi fisik kedua kiper. Kluivert juga bisa menerapkan rotasi kiper untuk menjaga stamina dan kesiapan mental mereka. Dengan ketiga kiper timnas dalam kondisi fit, lini pertahanan Garuda menjadi lebih solid, mengurangi risiko kebobolan gol dari serangan lawan yang tajam. Dampak positif bagi mental tim dan supporter. Kesiapan kedua kiper juga berdampak positif bagi mental tim. Pemain lini depan dan tengah bisa bermain lebih leluasa, mengetahui gawang dijaga kiper berpengalaman. Supporter Garuda juga pasti merasa lega karena ketakutan kehilangan kedua kiper andalan kini hilang. Kondisi ini meningkatkan kompetisi internal dalam skuad. Kiper cadangan terdorong untuk tampil maksimal, sementara lini pertahanan bisa bekerja lebih percaya diri. Mental tim yang solid menjadi modal penting bagi Garuda menghadapi laga krusial di Arab Saudi dan Irak. Penanganan cedera dan pemulihan fisik cedera adalah bagian dari olahraga profesional. Tim medis timnas bekerja sama dengan klub masing-masing kiper untuk memastikan pemulihan optimal. Imel Odero, dengan cedera otot flexor, mendapatkan fisioterapi intensif sehingga bisa kembali fit dalam waktu singkat. Maarten Paes, dengan cedera paha atas ringan, sudah mulai berlatih pada 28 September tahun 2025. Kehadiran tim medis yang profesional memastikan kiper tidak terburu-buru bermain, sehingga risiko cedera kambuh bisa diminimalkan. Analisis potensi pertandingan Arab Saudi vs Indonesia melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia harus menyiapkan strategi defensif yang matang. Kehadiran Odero di bawah Mister memberikan stabilitas bagi lini belakang. Bek bisa lebih leluasa menjaga area pertahanan, dan peluang serangan balik bisa dieksekusi dengan lebih baik. Rotasi kiper juga memungkinkan Kluivert menyesuaikan strategi bila pertandingan berlangsung ketat. Pengalaman Odero dan Paes menjadi faktor kunci dalam menjaga konsentrasi tim sepanjang 90 menit. Analisis potensi pertandingan Irak vs Indonesia laga kedua melawan Irak menuntut kewaspadaan tinggi. Tim ini dikenal disiplin dan memiliki serangan balik cepat. Paes bisa dimainkan untuk menghadapi tantangan fisik dan kecepatan striker Irak. Strategi rotasi memungkinkan kedua kiper tetap segar, mental tetap fokus, dan lini pertahanan Garuda tetap kokoh. Dengan kabar terbaru ini, Patrick Kluivert bisa bernapas lega. Imel Odero dan Maarten Paes fit dan siap memperkuat Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cedera keduanya telah ditangani dan kesiapan fisik serta mental mereka optimal.
Bagi supporter Garuda, ini saat yang tepat memberikan dukungan penuh. Kehadiran kedua kiper andalan tidak hanya meningkatkan peluang Indonesia meraih hasil positif, tetapi juga menjaga pertahanan solid dan memungkinkan strategi serangan balik lebih efektif. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah update terbaru mengenai kesiapan Imel Audero dan Maarten Paes jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Kedua penjaga gawang andalan timnas Indonesia kini fit, memberikan optimisme bagi tim dan supporter Garuda. Jika informasi ini bermanfaat, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kanal Cek Fakta. Tetap dukung timnas Indonesia, tetap update dengan fakta akurat, dan sampai jumpa di video berikutnya dengan berita, analisis, dan informasi terpercaya lainnya.